Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Yulia Trisnari, nomor absen 16 dari kelas 10 IPS 1. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bakterium yang jamaknya bakteria. Adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik dan berperan penting dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit. Sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, yaitu tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel, dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot yang lebih kompleks. Bakteri dapat ditemukan hampir di semua tempat seperti udara, tanah, air, bahkan dalam tubuh manusia sekalipun. Bakteri umumnya memiliki besar 0,5 sampai 5 mikrometer. Namun, pada bakteri tertentu ada yang sampai memiliki ukuran diameter 700 mikrometer. Contohnya yaitu bakteri Thiomargarita. Bakteri Thiomargarita umumnya memiliki dinding sel seperti sel tumbuhan jamur, namun dengan bahan pembentuk sangat berbeda atau peptidoglikan. Beberapa jenis bakteri bersifat motil atau mampu bergerak dan mobilitasnya ini disebabkan oleh flagel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan bakteri dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Selain proses pembuatan antibiotik oleh bakteri Streptomyces griseus, Streptomyces aurefaciens, Bacillus brevis, dan Bacillus subtilis, bakteri juga berperan dalam menghasilkan asam. Bakteri penghasil asam antara lain Acetobacter, Propionibacterium, dan Clostridium butyricum. Bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan susu seperti yogurt. Bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu bakteri Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus lactis. Selain itu, ketiga bakteri tersebut juga berperan dalam olahan susu lainnya. Nah, contoh lainnya yaitu dalam proses pembuatan nata de coco. Dalam proses pembuatan nata de coco diperlukan bakteri Acetobacter psillinum. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu dalam menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacteroides dan kelompok Enterobacteriaceae. Sedangkan bakteri pengikat nitrogen antara lain yaitu bakteri Rhizobium radicicola dan Nitrococcus. Contoh bakteri yang terakhir adalah bakteri yang membantu dalam pembusukan makanan, yaitu bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, saya akan menayangkan video proses pembuatan nata de coco dengan bahan yang mudah dicari dan dengan cara yang sangat mudah. Berikut cuplikannya.
Sekian video penjelasan tentang bakteri dan proses pembuatan nata de coco. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.